Okay. So that's the importance of learning and teaching. Okay. So when you learn for yourself. When you teach, it can be for yourself and for others. And I just said that you have already been familiar with teaching. That's what I think. Yeah. So you don't have to worry about you don't have to worry about how I can explain the lesson. Okay, like what you asked just now. Jadi kamu tidak perlu khawatir how I explained or how you explain the lesson. Bagaimana kamu menjelaskan materi itu. If you will know how to do it. Okay, so if you try, you will be able to. If you try, apa artinya? If you try, Kalau mencoba, you will be able to. You will, apa artinya you will kamu akan be able to. be able Oke, wait, saya rubah, saya rubah. Yang mau saya katakan itu sebenarnya kalimatnya salah, tapi I want you to understand the idea. Okay? So, I'll say you will can. You understand? kamu akan bisa Good. But in English, we cannot say you will can. No. Okay? We say like this. You will be able to. Okay, repeat after me. You will. you will be able to. Good job. Okay. So we can say you will be able to, but not you will can. Okay. All right. So that's great. So, jadi kamu nggak perlu khawatir bagaimana cara menjelaskannya. Jelaskan saja yang kamu pahami. Oke? Nah, Miss, ini sudah pertemuan kelima. Kenapa Miss Linda masih nanya? 5 tenses yang sudah diajarkan. I just want to make sure, ya. Saya hanya ingin memastikan if you really understand the lessons and you can use the tenses in your daily activities. Okay? Even you don't have friends to speak with. Meskipun kamu tidak punya teman untuk berbicara. Oke? So whenever you have free time, try to make sentences. One sentence, two sentences, okay? Or maybe more than 2 sentences. Nah, bisa juga dari kalimat yang sudah kamu buat, ya, yang kamu buat waktu itu kamu entah kamu tulis di kertas atau di HP. Kalau kamu ada akses, eh, lihat kalimatnya, kemudian suarakan sampai kamu bisa mengucapkan kalimat itu. Bahasanya itu kalau orang bilang kan di luar kepala istilahnya. Di luar kepala itu maksudnya secara otomatis. Jadi hati berkehendak bicara, lisan mengatakan. Brain ini hanya untuk mensupport. Oke, about the idea. Oke ya. Do you want to try to explain the 5 tenses, the uses, and the examples? Would you like to try? Mau mencoba? Oke, try. Izin mencapai, izin menjelaskan. Iya, silakan. Jadi ada 5 tenses. Yang pertama ada simple simple present tense, ada simple past tense, simple future tense, perfect perfect Present. perfect present perfect tense, simple future tense, dan perfect present continuous tense. Yang pertama simple
Yang pertama tadi apa? It's okay. Take your time. It's okay. Pertama tadi apa? Simple, Simple, simple yang simple present tense itu digunakan untuk daily activity atau enggak yang kegiatan yang biasa diulang sehari-hari. Terus yang kedua, simple past tense, kejadian yang lalu atau lampau. Terus perfect present perfect tense digunakan untuk kejadian yang kejadian lampau dan berlanjut sampai sekarang. pre. Terus Terus simple future tense menjelaskan kejadian yang akan datang. Terus present continuous tense digunakan untuk kegiatan yang sedang dilakukan. now, please give examples. One tense, one example. Example untuk yang simple present tense, contohnya I reading. Simple present tense. It's okay. I read. And then kasih tahu menggunakan kata kerja keberapa. Jadi menjelaskannya ditambahin lebih detail. Untuk tense yang pertama, simple perfect tense gunakan Cut. kata kerja Simple present tense. simple present tense menggunakan kata kerja pertama. Contohnya, I read. I read a book. Terus tenses yang kedua, simple past tense menggunakan kata kerja kedua. Contohnya, I asked, asked I asked you yesterday. Menggunakan kata kerja keberapa, sayang? Kedua, ada D-nya. Oke, ada ed-nya. Aks ada ed-nya. Oke, bentuk kedua. Terus? Terus habis itu tenses ketiga present perfect tense menggunakan kata kerja ketiga. Menggunakan kata ketiga. Terus ditambahin have atau had. Kalau misalnya kata kerja tunggal pakai has. Kalau misalnya kata kalau misalnya bentuk tunggal pakai has, kalau misalnya jamak pakai have. Sebutkan juga subjek jamak itu apa saja, subjek tunggal apa saja, sayang. Untuk subjek jamak dan ibu dewi. Terus subjek tunggalnya ada she, he, it. Oke. Contohnya, I have I have it. I have I have breakfast. Pakai kata kerja keberapa, sayang?
Oke, kata kerja ketiga. Oke, jadi bagaimana? Kalau misalnya pakai it, kata kerja bentuk ketiganya apa? At. Eaten. Oh, itu. Mm-mm. I have eaten last morning. This morning. This morning. Oke, nggak apa-apa. And then, Untuk and then yang keempat, yang keempat, tesis keempat, simple future tense, pakai verb satu tapi ditambahin will atau shall. Contohnya, I will I will. I will go to go to go, I will I go will to. go to market. Yes, okay, good. The last one. Eh, yang terakhir present continuous tense, eh, pakai kata kerja pertama terus ditambahin verb ing. Ya, verb to be ditambah verb Jadi ing. verb ing. Present continuous tense, oke? Oke, give one Ya. example. You are you are You are, you are eating this cake. The cake. ya, you are eating this cake, boleh. You are eating the cake, boleh. Oke ya, coba saya mau nanya, gimana rasanya barusan jelasin 5 tenses? Rasanya tekan agak deg-degan, takut Oke, salah. ya, nah ini caranya membuktikan apakah kamu paham beneran, ya. Terus sekaligus kamu juga membuktikan kamu bisa mengaplikasikan. Oke. Nah, saya jadikan tugas, saya minta nanti kamu buat video, boleh ya? Videonya itu nanti seadanya saja. Kamu menjelaskan 5 tenses. Caranya, sebutkan dulu tenses apa, oke? Setelah itu kembali ke per nomor, ya, ke masing-masing tenses. Simple present tense. Oke, sekarang kita akan belajar simple present tense dulu nih. Simple present tense itu digunakan untuk bla 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 bla. Oke, kalau kita membuat kalimat simple present tense, kita menggunakan kata kerja bentuk pertama, kemudian kasih contohnya. Nah, karena kamu membuat video sendiri, saya minta kasih contohnya antara 2 dan 3, atau kalau mau lebih juga boleh. Boleh? Tapi eh, em, kamu pastikan ketika kamu menjelaskan itu benar-benar menggunakan kata kerja yang sesuai. Oke, Kalau kalau misalnya eh, subjeknya, kalau kamu paham ya, subjeknya itu kan tentunya berbeda. Kalau kata kerja speak, misalnya, I speak. Nah, kalau kalau menggunakan subjek I atau subjek jamak, I, you, he, they, kemudian kita bilang speak, maka speak-nya nggak perlu ditambahkan S.
Tapi kalau menggunakan subjek he, she, it misalnya, atau he, she, speak-nya diberi S. Nah, di situ kamu jelasin juga. Boleh? Boleh. Boleh. Jadi sementara kamu menjelaskan atau memberi contoh kalimat positifnya saja. Oke? Kalau kalimat positifnya sudah oke, nanti kapan-kapan kita akan belajar bentuk negatif. Kayaknya sih sudah pernah ya. Bentuk negatif sama bentuk pertanyaannya. Oke? Kita akan belajar lebih detail lagi. Ya. Tapi kayaknya sudah pernah belajar itu. Oke? Is it acceptable? Bisa diterima? Insya Allah. Oke, seluang kamu, kalau kamu ada waktu, bikin videonya. Oke, dan kamu usahakan semaksimal mungkin. Dan kalau bisa, menjelaskannya itu, kalau bisa ya, tanpa melihat teks, tanpa melihat skrip. Oke, boleh ya? Thank you very much ya. Oke, em, next kita akan coba ini. Suara saya di kamu jelas, sayang? Oke, saya mau share dulu. Oke. Kita coba mengerjakan ini ya, boleh? Oke, kira-kira adik mau mempersiapkan dulu atau mau langsung menjawab nih? Ini eh, you are required, kamu diminta untuk eh, menempatkan bentuk kata kerja yang sesuai. Kalau misalnya Mr. Stewart, kalau atau jamak, berarti menggunakan apa nih? Menggunakan to be apa yang lebih tepat? Oke, bisa diterima. Jadi di dalam kurung itu sebagai panduan, kira-kira bentuk yang tepat itu seperti apa? Oke, mau mempersiapkan dulu atau langsung? Mau dipahami dulu. Bagaimana? Mau dipahami dulu. Oke, nanti kalau udah siap, eh, tell me ya, I'm here. Let me know. Maaf, Miss.
Yes, are you ready? Eh, boleh minta dikasih contoh satu aja, Miss, nomor satu. Bagaimana sayang? Contoh. Minta dikasih satu. Oke, saya kasih contoh nomor 2 ya. Oke, contohnya saya jawab begini. He usually, usually itu artinya biasanya. He usually gets up. Get-nya dikasih S karena menggunakan subjek he. He gets up. Oke? Yes, Nah, kalau yang nomor satu itu to be. Kamu tahu verb to be? Do you know verb to be? yes, Miss. Apa saja verb to be? Present. Is pakai Apa saja verb to be itu? Ada 3. am, Present, yes, am. are, Terus, is. oke. Nah, kalau yang nomor satu lebih tepat pakai apa sayang? Pakai is. Oke. Jadi bagaimana dibaca? Mr. Stewart. Is di always Oh no, busy. B-nya nggak usah dibaca lagi karena B-nya itu is. Mr. Stewart langsung Mrs. Stewart is always busy. next. He, He usually uh, gets up at 4 p.m. oke, good. a.m. Oke. Next, number 3 dibaca and never Never. sesuai dengan kata kerja di dalam kurung sayang. And never, Kita ayo, ini simple present tense semua sayang. Simple present tense semua sayang. And kata kerja and dalam kurung apa? it. Oke, kira-kira di situ ada and, it itu subjeknya apa sayang?